ada dua. Itu yang pertama itu terkait sikap, ya. Jadi sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim multidisiplin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu dan perkembangan teknologi, ya. Jadi kalau sebuah mata kuliah itu ada PLO-nya, sementara PLO itu kan multi aspek. Jadi mungkin tidak semua dari aspek-aspek yang ada pada PLO itu dipelajari atau dijabarkan pada mata kuliah tersebut. Contoh misalnya ini ya, yang pasti pada mata kuliah ini dari PLO 2 itu fokusnya pada etika profesi, ya. Nah, tentang tim multidisiplin mungkin tidak di mata kuliah ini, ya, tidak di mata kuliah ini, kecuali kalau nanti ada di antara dosen lain yang berfokus pada kerjasama tim multidisiplin. Kemudian di sini juga fokus lainnya adalah respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi. Ya, ini dari PLO 2 aspek yang menjadi fokusnya adalah itu, ya, etika profesi, kemudian isu sosial dan perkembangan teknologi. Kemudian fokus lainnya itu ada dari PLO 9, itu PLO 9 itu adalah analisis terhadap informasi dan data, ya. Nah, ini ada 4 CLO, ya, course learning outcome, yang tentu saja semuanya kalian harus lulus, ya. Nanti pengukurannya adalah pengukuran per CLO, ya. Tadi dari PLO 2 yang menekankan aspek sikap, CLO-nya ada 2, itu CLO 1 dan 4, ya. CLO 1 ini dengan saya selama 2 kali pertemuan, kemudian CLO 4 itu nanti pertemuan-pertemuan sesudah UTS, ya. Kemudian CLO 2 itu termasuk dalam PLO 9, itu berkaitan dengan big data, ya. Dan CLO 3 itu terkait dengan isu-isu pada sosioinformatik, ya. Di antaranya privasi, keamanan, landasan hukum, haki, gitu ya, yang harus diperhatikan oleh pengguna web atau tool sosial, ya. Jadi ada 4 buah CLO yang bersumber pada 2 buah PLO, dan semuanya ini tentu saja harus kalian kuasai, ya. Nah, bagaimana dengan kuliah kita? Ya, karena ini kelas besar, jadi mau memilih jadwal dimanapun itu selalu ada yang bentrok, gitu ya. Jadi itu sudah kita antisipasi, ya. Walaupun pada jadwal yang tercantum hanya nama saya, tapi yang mengajar mata kuliah ini ada 6 orang. 6 orang ini masing-masing mengajar satu buah topik, ya. Nah, untuk topik yang pertama itu pengenalan sosioinformatik itu oleh saya hari ini dan minggu depan. Untuk minggu depan kita setengah 2, ya, sesuai jadwal. Sebenarnya untuk yang hari ini juga harusnya setengah 2, cuman saya lupa dengan jadwal, terus saya arrange Zoom-nya itu jam setengah 3, gitu ya. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya setiap jadwal hari Rabu itu adalah setengah 2, ya, setengah 2 sampai jam 15.30, tapi sebenarnya 100 menit sampai 15.10 kurang lebih. Ini dengan saya, materi 1 itu tentang pengenalan sosioinformatik, itu nanti asesmennya itu terhubung ke penilaian CLO 1, ya. Jadi CLO 1 diukur dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, untuk pertemuan 1 sekarang saya tidak ada tugas dan tidak ada kuis, ya. Tapi nanti sesudah ini saya akan kasih tugas, ya. Jadi nanti pengukuran CLO 1-nya ada di minggu depan. Kemudian untuk materi CLO 2 ini tentang big data, itu nanti kalian belajar dengan Bu Imelda, ya. Ini akan disampaikan yang big data ini dalam 3 kali pertemuan, tanggal 23 dan 30 September, kemudian tanggal 7 Oktober. Dan selalu jamnya di 13.30, ya. Nah, untuk materi ketiga itu walaupun tadi ada banyak aspek, tapi fokus yang paling banyak itu akan ada di privacy sama security, ya. Ini akan diajar, ya, kalian akan belajar dengan Bu Ari Barmawi. Ini akan disampaikan dalam 3 kali pertemuan, tanggal 15 dan 22 Oktober. Kemudian sesudah itu 1 minggu kemudian itu kalian UTS, ya. Jadi tidak ada kuliah.
Maka pertemuan dengan Bu Ari kemudian nanti tanggal 5 November. Jadi ada 3 kali pertemuan. Kemudian berikutnya CLO 4. Nah, semua yang CLO 4 itu adanya sesudah masa UTS. Jadi kalau tadi sebelumnya materi CLO 1 itu dengan saya, CLO 2 dengan Bu Imelda, kemudian materi CLO 3, 3 kali pertemuan itu dengan Bu Ari Barmawi, kemudian sesudah UTS, ya, atau di minggu ke 9 kalau dari segi materi tanpa dihitung minggu UTS, ini minggu ke-9, ini dengan Pak Denny Saifuddin, ini tentang profesi, kemudian ini minggu ke-9 sama minggu ke-10. Kemudian minggu ke-11 sama 12, pengambilan keputusan dengan Bu Sri Widowati. Topik ini sebenarnya tentang ethical decision making. Kemudian yang paling bawah, maaf itu bukan pengambilan keputusan, nanti akan saya update. Yang paling bawah itu tentang soft skills, ya. Jadi tentang soft skills itu oleh Bu Niken Kaprodi S1, ya. Nanti ini akan saya perbaiki, saya akan upload ulang, ya. Jadi materi terakhir adalah soft skill. Jadi total kita ada 14 minggu. UTS UAS tidak ada, ya. Jadi kita akan belajar 6 topik, kemudian pengukuran dari kompetensi kalian itu akan diukur untuk setiap materinya, ya. Jadi ada 6 topik, maka ada 6 nilai, gitu ya. Jadi nilai dari materi pertama, nilai dari materi kedua, kemudian materi ketiga, materi keempat, 5, 6 itu juga masing-masing 1 nilai. Tentu saja karena CLO 4 ini mencakup 3 buah materi, maka secara persentase juga yang paling besar, gitu ya. Jadi hampir setengah atau setengahnya dari penilaian mata kuliah ini datang dari CLO 4 karena ada 3 materi, ya. Jadi sebenarnya ini dirata-ratakan saja nilai dari 6 materi, ya. Nah, penilaiannya dari mana? Itu penilaiannya dari tugas atau dari kuis. Nah, kemudian mengingat jadwal ini bentrok, pasti selalu bentrok, saya mau pindahkan kemana juga selalu ada bentrok, dan tentu saja bentrok bukan dari sisi mahasiswa, tapi juga dari sisi dosen, karena dosen juga mengajar mata kuliah lain. Jadi kehadiran akan dihitung berdasarkan masuknya tugas tepat waktu. Jelas ya? Jadi misalnya, kalau misalnya tugas harus dikumpulkan tanggal 23 September sampai jam 11.59 malam, berarti yang akan dihitung kehadirannya itu adalah yang mengumpulkan tugas sampai dengan batas waktu tersebut, ya. Nah, di luar dari batas waktu tersebut, maka dianggap tidak hadir. Jelas ya? Nah, jadi tolong perhatikan tugas ini, karena nilai kalian diambil dari tugas-tugas atau kuis, ya. Tergantung dosennya, apakah dosennya mau tugas atau kuis, sepertinya akan lebih banyak kuis, gitu ya, mengingat jumlah kalian yang sangat banyak, sampai 512 orang, gitu ya, jadi kemungkinan besar akan kuis, ya. Nah, masa kuis itu kita sudah perhitungkan, jadi tidak akan masalah, ya, jadi tetap bisa mengerjakan. Contohnya untuk yang materi saya, kalau minggu depan misalnya saya bentuknya kuis, bukan tugas, bentuk pengumpulannya akan saya buat sampai malam, sampai tengah malam. Jadi untuk kalian yang bentrok pun kalian masih bisa mengerjakannya. Jelas ya tentang tentang treatment untuk yang bentrok, ya. Jadi tidak ada masalah, gitu ya. Kalian bisa akses materi ini, kemudian ini juga direkam, jadi mungkin akan saya upload juga. Jadi untuk yang bentrok silakan nanti bisa akses materinya di LMS. Nah, aktivitas belajar kita, ya, tentu saja kita kuliah secara online dan sesuai jadwal. Hampir semuanya hari Rabu jam 1:30, kecuali materi ketiga. Materi ketiga dengan Bu Ari Barmawi, tolong perhatikan waktunya Kamis, ya. Jadi selama 3 kali pertemuan
waktunya Kamis, untuk tanggal 15 dan 22 Oktober dan 5 November. Ya. Nanti ini akan selalu saya munculkan di bagian general information dari mata kuliah ini pada LMS, di paling atas warna merah gitu ya, untuk mengingatkan kalian tentang jadwal ya. Untuk minggu depan 1:30, dan setiap hari Rabu berikutnya juga selalu 1:30, kecuali materi yang ketiga hari Kamis jam 9. Kemudian aktivitas kalian mengerjakan tugas dan kuis sesuai jadwal ya. Jadi tahan waktunya, jangan sampai terlambat submit. Penilaian itu adalah rata-rata nilai tugas, maaf ini saya salah ketik, harusnya nilai tugas garis miring kuis ya. Jadi tugas kuis dari 6 topik bahasan kuliah ya, yang tadi yang 6 topik. Media belajar online, kemudian ada asinkron dan sinkron. Bisa jadi nanti pertemuannya asinkron, mungkin ada dosen yang menginginkan asinkron, jadi sudah tersedia videonya di awal. Kemudian tools yang kita pakai LMS, Telu sama Zoom ya. Jadi pertemuan kita selalu pakai Zoom dan ada di bagian general information dari mata kuliah ini pada LMS. Jadi kalau ada apa-apa silakan selalu lihat LMS ya, karena semua materi, semua informasi akan di upload di sana. Ya. Nah, media komunikasi ada forum pada LMS. Ya. Kalau hanya kalian mau membuat sebuah thread di sana, silahkan. Kemudian dan saya juga kalau nanti ada pesan-pesan untuk kalian juga saya akan uploadnya, saya akan submitnya di sana di forum. Ya. Kemudian untuk email, kalau kalian perlu komunikasi pribadi dengan tim dosen atau dengan salah satu dosen, kalian bisa kirim email ke sosio.if@gmail.com ya. Nanti kalau misalnya ditujukan kepada dosen tertentu, nanti saya akan forward ke dosen yang bersangkutan. Kecuali kalau dosen yang bersangkutan memang memberikan alamat emailnya, silahkan kalian komunikasi dengan dosen yang bersangkutan secara langsung. Kalau misalnya dosennya tidak memberikan email, kalian bisa mengirim email ke alamat email ini, ya, selalu cek. Gitu ya tentang kuliah kita ya. Nah, kemudian kehadiran tadi sudah bilang, ini kehadirannya berdasarkan tugas atau kuis, jadi tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana jika bentrok kuliah? Silakan pelajari materi yang diupload di LMS. Jadi ada materi slide. Nah, untuk sekarang slide sudah saya upload tadi sekitar setengah jam ya sebelum mulai kuliah. Kemudian nanti setelah kuliah ini untuk materi ke depan ada bacaan-bacaan paper yang harus kalian baca, itu juga saya akan upload ya. Semoga kalian dapat notifikasi ya kalau saya membuat tugas atau upload file, semoga kalian dapat notifikasi utamanya kalau tugas. Kemudian jika ada pertanyaan tentang materi untuk yang bentrok ya, silakan post di forum. Silakan post di forum. Jadi yang bisa respon bukan hanya saya tapi juga teman-teman kalian yang lain. Kemudian yang harus kalian lakukan kalau misalnya bentrok, kalian bisa bertanya juga tentang materi, bisa kirim email ke sosio.if@gmail.com. Ya. Kemudian satu lagi, jangan lupa kerjakan tugas dan kuis sesuai jadwal. Ya, jadi bentrok kalian tidak masalah selama kalian mengerjakan tugas dan kuis. Gimana? Jelas ya tentang peraturan mata kuliah ya? Jelas, Bu. Kemudian jelas cukup jelas, Bu. Kemudian saya belum memasukkan konsen tentang plagiarisme ya. Tapi tentang plagiarisme kita mentaati saja aturan dari Telu tentang contek-mencontek ya. Jadi kalau terdeteksi contek-mencontek, tentu saja ada konsekuensinya sesuai aturan. Itu tidak saya masukkan sebagai aturan khusus di sini karena itu sudah aturan akademik yang mengikat semuanya ya. Jadi
Ya, jadi tolong taati juga tentang itu ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi mata kuliah kita itu ada dua bagian. Pertama tentang sosial informatika atau sosioinformatik ya. Itu istilahnya mengacu ke hal yang sama. Satu lagi tentang profesionalisme ya. Kenapa dua kuliah? Karena prodi kita tentu saja bagian dari program studi nasional. Jadi ada aspek-aspek sikap dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh lulusan S1 ya. Di antaranya adalah respon terhadap problem sosial dan teknologi dan perkembangan teknologi. Karenanya kami adakan mata kuliah sosioinformatik dan satu lagi informatika untuk masyarakat. Ya. Kemudian satu lagi aspek-aspek sama komunikasi, kemudian etika dan soft skill ya. Makanya materi-materi seperti itu diajarkan di bagian keprofesian mata kuliah ini. Ya. Nah, untuk keprofesian, kenapa materinya terlihat sedikit karena setengah semester? Karena kita ada mata kuliah satu lagi yang terkait dengan keprofesian, yaitu bahasa Inggris untuk karir. Ya, jadi di bahasa Inggris untuk karir nanti harusnya kalian belajar tentang cara membuat kurikulum vitae yang bagus, cara membuat personal statement, cara wawancara yang baik, apa yang tidak boleh dan harus dilakukan ketika wawancara, atau misalnya apa yang harus dilakukan ketika pertama kali bekerja di tempat kerja baru. Nah, itu adanya di bahasa Inggris untuk karir. Jadi hal-hal yang sifatnya dokumen gitu ya, dan sikap-sikap praktis seperti itu adanya di bahasa Inggris untuk karir. Sementara yang bagian sikap itu adanya pada mata kuliah ini ya. Tadi ada etika profesi, termasuk diantaranya jenjang karir informatika, kemudian ada ethical decision making, kemudian ada soft skill. Ya. Nah, kita lihat bagian pertama dari mata kuliah ini ya, tentang sosioinformatik. Ya. Nah, kita masuk sini. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah ilmu yang baru, ya, bukan sebuah ilmu yang baru yang munculnya tahun 2000-an. Ya. Bukan. Nah, sebenarnya social computing itu kalau di runut mundur itu sudah ada dari tahun 1940-an. Ini ada sebuah paper, sebuah artikel bulanan gitu ya, bahwa ide untuk social computing atau sosioinformatik ini sudah ada ya. Jadi idenya pada saat awal ini adalah augmentasi dari human power. Augmentasi itu peningkatan ya, peningkatan dari human power yang kaitannya adalah dengan teknologi untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mencapai goalnya. Ya, jadi di sini konsennya adalah bagaimana teknologi itu bisa meningkatkan kemampuan manusia yang efeknya adalah meningkatkan kualitas hidup. Ya. Nah, ide untuk ini sudah ada dari tahun 1940, sekitar 1940-an. Ya, jadi papernya tahun 1945. Kemudian sudah ada juga ide tentang groupware, ya, groupware. Kemudian juga sudah ada ide tentang computer supported cooperative work. Ya. Nah, salah satu contoh groupware yang kita kenal sekarang itu adalah Google Docs ya. Jadi Google Doc itu kan sebuah tools di mana orang bisa bekerja bersama-sama baik sinkron maupun asinkron. Ya. Nah, ini salah satu groupware. Jadi groupware itu sebuah program komputer yang memungkinkan orang bekerja secara bersama-sama. Ya. Nah, idenya itu bukan ide baru sekarang-sekarang. Idenya itu sudah ada tahun 1945 ini gitu ya, tapi masih sebatas ide.
Ya, jadi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1940-an ya. Sebentar. Nah, kemudian tahun 60-an ya. Tahun 60-an itu sudah ada ide lagi tentang komputer sebagai alat komunikasi. Ini paper tahun 1960-an gitu ya. Kemudian di sini pada paper ini dituliskan ide-ide atau metode-metode secara garis besar tentang kolaborasi berbantuan komputer ya. Jadi kolaborasinya bukan hanya kolaborasi antar manusia, tapi idenya adalah bagaimana komputer itu bisa memfasilitasi segrup, sekumpulan orang untuk bekerja bersama-sama. Ya. Nah, tadi ada istilah kooperatif, ya. Ada istilah kooperatif sebelumnya ya. Ada istilah kooperatif, ada kolaboratif. Kita menganggapnya sama, ya, tapi sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau kooperatif itu interaksi antara orangnya sangat kuat, biasanya sinkron. Kalau kolaboratif, interaksi antara orangnya sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi seringkali orang menggunakannya dianggap sama gitu ya, antara kolaboratif sama kooperatif ya. Nah, itu dari sisi ide. Kalau dari sisi teknologi, pada tahun 60-an itu sudah mulai juga keluar teknologi yang namanya ARPA ya. Jadi ARPANET ini jaringan, untuk sebuah jaringan ini dikeluarkan oleh sebuah asosiasi gitu ya. Jadi ini merupakan cikal bakal dari internet. Jadi pada tahun 60-an sudah ada ide ide yang nantinya akan membawa ke perkembangan internet ya. Bentar, ini saya kayaknya agak loncat-loncat bentar ya. 60-an. Oke. Nah, tahun 90-an itu ada software yang namanya 6 Degrees ya. Ini software untuk kolaboratif gitu ya. Dan masih ada gitu ya. Kemudian booming dari ini, dari social computing atau dari sosioinformatik itu adalah tahun 2000-an. Ya. Pada tahun 2000-an itu kita mulai mengenal apa yang namanya Web 2.0. Ya, Web 2.0 itu adalah sosial web. Jadi partisipasi orang sangat jadi web itu memfasilitasi hubungan antara orang dengan orang, interaksi antara orang dengan orang. Itu sosial web ya. Jadi istilah sosial web mulai kita kenal pada tahun 2000-an ya. Dan pada tahun 2000-an ini sangat banyak tools web 2.0 yang mulai dibuat ya. Contohnya misalnya sosial media. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya Friendster ya. Mungkin kalian bukan generasi Friendster ya, karena tahun 2002. Kemudian untuk akademik itu ada yang namanya Delicious, itu 2003, ini untuk share paper. Kemudian ada Yelp, ya, Yelp itu untuk sharing review. Kemudian pada tahun 2001 itu juga sudah berkembang sebuah ilmu baru yang namanya semantic web. Ya, semantic web itu dibangun gitu ya oleh tim Berners-Lee ya. Jadi ini Bapak semantic web dan juga Bapak web ya. Kemudian setelah itu, sesudah masa itu web 2.0 berkembang sangat pesat gitu ya. Itu ada Facebook tahun 2004, YouTube 2005, Twitter 2006. Kemudian dari sisi AI ada yang namanya kolaboratif protigi, itu untuk membangun basis pengetahuan secara kolaboratif. Kemudian tahun 2010 Instagram ya, dan sejarahnya bukannya berhenti di tahun 2010, tapi sangat terlalu banyak yang perlu dicatat sesudah 2010 ya. Jadi mungkin sekarang salah satu yang paling innya Instagram. Kemudian karena pandemi ini, maka juga sosial webnya bukan hanya dalam bentuk video misalnya ya. Nah, jadi kalau digambar dalam bentuk gambar itu seperti ini ya. Nah, tahun 89 ya, tahun 89 itu juga satu
satu periode yang sangat penting ya, karena tahun 89 itu lahirnya World Wide Web ya. Jadi web itu secara resmi dianggap sudah ada itu tahun 1989 ya. 1989 itu masih web, masih general web. Kemudian tadi 2001 itu ada semantic web ya. Nah, itu sejarahnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, jadi ada interaksi antara teknologi sama fenomena sosial. Ada interaksi antara teknologi dengan masyarakat, ya, dengan society. Ya. Dan ini melahirkan ilmu-ilmu baru, gitu ya. Nah, kalau kalian coba cari, coba googling, kita akan banyak menemukan 3 istilah ini ya. Jadi ada social computing, ada social informatik atau sosioinformatik, kemudian ada computational social science gitu ya. Nah, kalau kalian baca itu akan sangat banyak definisinya ya, akan sangat banyak definisinya. Ada yang menganggapnya sama, ada yang menganggapnya beda gitu ya. Jadi saya rangkum dari berbagai sumber gitu ya. Nah, jadi secara garis besar seperti ini gitu ya. Ini yang saya definisikan dari berbagai sumber ya. Social computing dan social informatik kita bisa anggap sama gitu ya. Walaupun ada sebuah sumber juga yang definisinya tidak sama gitu ya, tapi saya ambil dari yang mayoritas ya. Jadi social computing dan social informatik ini adalah body of research, jadi penelitian dan studi yang menguji aspek sosial dari komputerisasi. Ya, jadi komputerisasi bukan hanya semata-mata aspek teknologi, tapi adalah aspek sosial. Jadi punya aspek sosial juga. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah menguji peran dari teknologi informasi pada perubahan sosial. Jadi bagaimana teknologi itu berpengaruh kepada perilaku sosial. Ya. Itu salah satu fokusnya. Kemudian fokus lainnya adalah bagaimana masyarakat atau fenomena yang terjadi pada masyarakat itu berpengaruh kepada perkembangan teknologi informasi. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, bahwa relasi antara teknologi dengan orang itu resiprokal. Jadi teknologi mempengaruhi society atau masyarakat, kemudian society mempengaruhi perkembangan teknologi. Ya, jadi ini definisi dari social computing atau sosial informatik. Sama, sosial informatik atau sosioinformatik kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada juga istilahnya social computing, ya. Di bagian definisi ini saya ambil dari Rob Kling Center for Social Informatics. Rob Kling ini bisa dianggap sebagai bapak sosial computing atau bapak sosial informatik. Ya. Jadi kalian bisa nanti googling, cari ya Rob Kling, paper-papernya masih ada ya, paper-papernya masih bisa diakses tentang ide awal sosial computing. Jadi papernya sudah guna untuk kita baca. Mungkin nanti akan saya upload juga sebagai bahan bacaan ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan computational social science ya? Nah, computational social science ini dianggap ya. Jadi sesudah saya membandingkan pada definisi computational social science itu bagian dari social computing atau sosioinformatik ya. Tapi fokusnya kepada analitik data ya. Jadi computational social science ini akan saya cantumkan nanti sumber definisinya ya, bahwa ini adalah sebuah bidang yang interdisiplin ya, meliputi matematik, statistik, data science dan social science. Ini untuk memahami fenomena sosial ya.
Ini melalui apa? Nah, melalui simulasi sosial, melalui modeling, ya, kemudian melalui analisis jaringan, network analysis, atau melalui media analysis, ya. Jadi melalui analisis media, ya. Jadi kalau social computing dan sosial informatik itu adalah sebuah bangunan yang besar, ya, gitu ya. Sementara komputasi social science itu adalah bagian di dalamnya yang fokusnya kepada data analitik, ya. Nah, jadi ada aspek-aspek, ada fokus-fokus dari sosial informatik, ya. Pertama adalah peran dari teknologi informasi pada perubahan sosial tadi, ya, kata kuncinya. Kemudian penggunaan teknologi informasi pada konteks sosial, gitu ya. Kemudian cara-cara bagaimana fenomena masyarakat atau praktek-praktek pada masyarakat itu mempengaruhi perkembangan teknologi informasi, ya. Jadi yang tadi sebenarnya intinya ada pada gambar ini, gitu ya, bahwa teknologi berpengaruh pada society, pada masyarakat, masyarakat berpengaruh pada teknologi, ya. Nah, jadi kuncinya, ya, dari sosial informatik ini, salah satu kuncinya adalah relevan, bahwa penelitian atau studi pada sosial informatik ini itu harus relevan kepada kehidupan orang, jelas, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah studi, nah misalnya studi ini misalnya meningkatkan sebuah parameter tertentu agar sebuah metode tertentu akurasinya menjadi lebih tinggi, gitu ya. Itu tidak berhubungan dengan langsung dengan kehidupan orang, jadi itu masih bagian dari informatika saja, gitu ya. Tapi misalnya kita melihat ada fenomena pada masyarakat bahwa orang tua itu semakin lama semakin pikun, gitu ya. Nah, maka supaya melatih apa ya namanya otak orang tua, gitu ya, supaya tidak menjadi pikun, maka dibuatkan sebuah game, gitu ya, sebuah game, dan gamenya itu misalnya mengimplementasikan sebuah metode AI, gitu ya. Kemudian kita lihat efeknya kepada orang tua, sekumpulan orang tua, gitu ya. Nah, itu adalah sosial informatik, ya. Jadi ada aspek sosial yang kita uji, gitu ya, yang kita amati, gitu ya. Ada tools yang dibangun dari sisi informatika untuk problem sosial. Problem sosialnya adalah kepikunan pada orang tua, gitu ya. Dan kemudian kita ukur impact-nya, maka itu adalah sosial informatik. Jelas, ya. Nah, untuk kita yang orang IF, tentu saja area studi kita, gitu ya, itu sosial informatik dan informatika, ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti mencari topik tugas akhir, gitu ya. Nah, topik tugas akhirnya sebenarnya kalian sukanya di topik-topik semacam ini. Tetap harus yakinkan bahwa topiknya berada di area sosial informatik atau informatika. Jangan sampai topiknya itu di area sosial saja, gitu ya. Nah, itu bukan topik penelitian sosial informatik, ya. Saya berhenti dulu 3 menit karena di sini azan, ya. Nanti setelah azan saya sambung lagi, ya. Iya, Bu. Baik. Baik, Bu. Oke, siap, Bu. Baik. Baik, Bu. Bu, baik, Bu. Baik, kita sambung lagi, ya. Baik, Bu. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai computational social science, ya. Sebentar. Sebentar. Saya salah. Sebentar, ya. Saya kok
Hmm, bukan ini. Nah, bentar ya, saya tutup tadi. Ini. Tadi sampai mana? Kita sampai computational social science sudah ya? Belum? Belum ya, yang computational social science. Sampai sini ya. Kalian bisa lihat layarnya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa dengan jelas, Bu. Bisa, Bu. Ya, sebentar ya. Saya oh ya, ini sudah. Saya ya. Jadi keywordnya itu adalah bahwa studi pada sosial informatik itu harus relevan dengan kehidupan orang ya. Jadi bukan hanya semata-mata meningkatkan sebuah metode pada computer science. Misalnya risetnya adalah meningkatkan sebuah performansi metode neural network gitu. Ya, itu oke. Itu adalah riset informatika, tapi bukan sosial informatik ya. Jadi kalau sosial informatik itu harus jelas bahwa ada problem sosial yang mau kita selesaikan dan solusinya adalah solusi dari bidang informatika. Kemudian nanti pengukurannya itu juga diukur juga ke orang lagi ya. Makanya kalau dalam sosial informatika itu kita mengenal metode-metode seperti kualitatif ya melalui wawancara, observasi, kemudian ada metode kuantitatif gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah relevansi ya. Tapi jangan sampai kita dangkalkan sosial informatika ini ya, bahwa sosial informatika itu murni hanya sebatas misalnya survei tentang perilaku orang misalnya, bukan ya, itu bukan sosial informatics, itu masih sosial gitu ya. Jadi sosial informatics itu harus ada sebuah metode dari sisi computer science yang kita implementasikan atau kita kembangkan, kita buat tools yang mengimplementasikan tadi metode dari computer science itu ya, misalnya metode AI gitu. Kita buat tools, nah tapi tools itu digunakan untuk problem sosial tertentu. Jadi nanti tools itu diukur apakah bisa diterima ataukah enggak, ngefek ataukah enggak gitu ya. Nah, testing juga kan bisa macam-macam ya. Testing perangkat lunak itu kita tidak bahas di sini, tapi testing yang berhubungan dengan manusia itu pertama itu adalah acceptance ya, apakah teknologinya atau tools yang kita bangun ini bisa diterima masyarakat enggak gitu ya. Kemudian usability-nya, apakah enak digunakan ataukah tidak. Terakhir yang kita uji adalah impact-nya, betul enggak adanya tools yang kita bangun itu ngefek gitu ya, seperti tadi kita membangun sebuah tools untuk mencegah kepikunan orang tua gitu ya. Nah, maka uji coba tertinggi gitu ya yang kita lakukan itu adalah melihat impact dari penggunaan tools kita. Betul nggak bahwa orang tua yang menggunakan tools yang kita bangun itu kepikunannya lebih lambat daripada orang tua yang tidak menggunakan tools tersebut gitu ya. Nah, itu uji coba yang paling tinggi ya. Jadi menguji impact dari tools yang kita bangun ya. Nah, kunci kedua technical work-nya, jadi kerja teknisnya itu adalah socially driven ya, bukan technology driven. Jadi teknologinya itu dibangun karena memang ada tuntutan sosial ya, seperti tadi ada problem sosial, terus kita buatkan teknologinya gitu ya. Jadi lebih kepada socially driven, bukan technology driven. Contoh yang technology driven itu
tadi ya, kita mau meningkatkan sebuah metode saja gitu ya. Jadi murni karena kita melihat bahwa performansi dari metode ini masih sangat rendah, maka kita pikir ada sebuah variabel yang harus kita tingkatkan gitu ya. Nah, itu teknologi driven. Tapi kalau socially driven itu teknologi muncul karena adanya tuntutan sosial ya. Kemudian relevance itu mempunyai dua dimensi ya, dimensi proses dan dimensi substansi ya. Seperti itu ya. Jadi kalian sampai sini sudah bisa bedakan yang mana sosial, kira-kira riset-riset sosial seperti apa, riset-riset yang fully informatik seperti apa, kemudian di area di tengah itu ada antara sosial dan informatik ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, konsep lainnya itu ada yang namanya teknologi akses ya. Ini berkaitan dengan ketersediaan secara fisik alat-alat yang cocok untuk sebuah aktivitas sosial ya. Jadi kemudian konsep lainnya ini adalah social access gitu ya. Social access. Nanti ini terkait dengan apa yang kita kenal dengan accessibility gitu ya, bahwa teknologi itu harus bisa diakses oleh berbagai segmen masyarakat. Ya. Nah, ini istilah-istilah lainnya untuk sosial informatik. Ya. Jadi tadi kita anggap sama sosial informatik dan sosial computing gitu ya. Tapi kalau nanti misalnya kalian menemukan juga definisi yang agak beda sedikit, dimaklum ya, karena peneliti itu banyak gitu ya. Ya, jadi saya cari dari berbagai sumber, istilahnya beda-beda sedikit. Jadi kita mengacu ke salah satu saja. Ya. Kemudian ini ada istilah-istilah lain yang ke sosial informatik ya. Jadi social impacts of computing, kemudian social analysis of computing, kemudian studies of computer mediated communication, kemudian information policy, computers and society, kemudian organizational informatik ya. Jadi istilah-istilah ini mengacu ke hal yang sama gitu ya, tapi kita pakai istilah yang singkat saja, social informatics atau social computing ya. Nah ini contoh-contoh social informatics. Ini contoh-contoh yang real ya. Maksudnya real itu papernya ada, jadi kalian bisa cari gitu ya. Papernya ada ya. Nah ini pertama ini sebuah alat ya untuk mendeteksi orang tua jatuh ya. Mendeteksi orang tua jatuh. Jadi problemnya ada fenomena sosial bahwa rumah itu biasanya kosong pada siang hari ya. Karena anak-anak bekerja dan orang tua ditinggal sendiri gitu ya. Nah, itu rentan karena orang tua gitu ya. Jadi rentan untuk jatuh gitu ya. Nah, ketika kondisi tidak ada orang di rumah karena anak-anaknya bekerja, itu jatuhnya orang tua itu kan bisa berakibat fatal ya. Nah, penelitian ini membuat sebuah alat untuk deteksi jatuhnya orang tua dari jarak jauh. Jadi anaknya ada di tempat kerja, kemudian orang tuanya di rumah ya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih jauh, nanti bisa saya carikan papernya. Kebetulan saya datang juga waktu presentasi penelitinya gitu ya. Nah, ada yang menarik waktu presentasi penelitinya ini gitu ya. Nah, kalau dari sisi computer science ya ini kan advance gitu ya. Jadi ini computing tapi lebih ke biomedik gitu ya. Jadi computing untuk biomedik. Nah, ternyata ada penolakan yang lumayan keras gitu ya dari audiens saat itu, yaitu dari orang-orang yang non computer science gitu ya. Penolakan kerasnya karena dianggap alat ini tidak sesuai dengan kultur timur gitu ya. Karena kultur timur itu orang tua itu kan dijaga gitu ya. Nah, ini dengan teknologi ini kan orang tua seperti dipasangi alat dan
ditinggal oleh anak-anaknya gitu ya. Nah, kebetulan yang peneliti ini kan bukan di Indonesia gitu ya. Jadi ketika presentasi di sebuah seminar yang peserta lokalnya sangat banyak dan multi kultur gitu ya, dan bukan hanya dan multidisiplin, bukan hanya orang dari informatika, ternyata banyak penolakan dari peneliti-peneliti yang dari non informatika gitu. Itu diskusinya cukup hangat pada saat itu ya. Nah, jadi itu contoh teknologi yang nantinya ketika testing itu harus dites acceptance-nya ya. Nah, apakah teknologinya bisa diterima ataukah tidak gitu ya. Kemudian nanti eksperimen lebih lanjutnya, apakah memang benar bahwa alat ini memang bisa mendeteksi orang tua akan jatuh ataukah enggak gitu ya. Jadi impact pertama, jadi yang lebih awal adalah acceptance, kemudian impact ya. Nah, ada lagi contoh lainnya ya, itu adalah ada penelitian yang namanya live participation ya. Ini online tablet based group exercising di antara para orang tua. Jadi orang tua itu memegang tablet gitu ya, dia melakukan exercising latihan ya secara grup ya. Jadi itu untuk menjaga interaksi sosial antara para orang tua ya. Jadi mencegah mencegah kesepian gitu ya, mencegah kesepian. Kemudian juga melatih otak supaya tidak pikun. Ya, ini dari riset live participation saya ambil. Kemudian ada lagi intelligent tutoring system untuk mengajarkan matematika untuk anak-anak. Ya, jadi ini adaptive learning, ya, bukan pembelajaran biasa, tapi dia seperti tutorial. Jadi kalau misalnya anaknya mengalami kesulitan gitu ya, maka akan diberikan treatment dalam bentuk latihan, dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang akan membuat dia menjadi lebih baik ya. Kemudian ada teknologi enhanced accessible interaction untuk visually impaired ya. Jadi orang yang buta gitu ya. Nah, ini termasuk dalam riset sosial informatik ya. Jadi yang keempat ini masuk ke dalam yang kita kategorikan sebagai assistive technology ya. Assistive technology atau juga masuk ke dalam aspek accessibility dari teknologi ya. Jadi contoh-contoh riset di area yang nomor 4 ini, contohnya misalnya guidance di museum bagi orang yang tuli misalnya, atau alat-alat yang berkaitan dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Nah, yang nomor 5 itu computer based sport training. Ini untuk melatih ini atlet yang mengalami masalah gitu ya. Jadi terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir ini komputer game untuk training anak-anak dengan autism ya. Nah, ini contoh-contoh riset sosial informatik ya. Nah, selain itu tentu saja termasuk ke dalam riset-riset sosial informatik itu adalah penelitian-penelitian atau studi-studi yang tadi ada dalam sub area komputasional social science. Jelas ya. Jadi sosial informatik itu kelompok besar gitu ya. Di dalamnya itu ada computational social science yang khusus menangani fokusnya itu di data analitik. Itu juga masih bagian dari sosial informatik. Nah, ini contoh-contoh ini adalah contoh-contoh untuk sosial informatik yang tidak menjadi fokus dari computational social science ya. Nah, pertanyaannya gitu ya. Nah, apakah sosial informatik itu selalu tentang web atau internet matters gitu ya? Jadi apakah selalu terkait dengan sesuatu yang sifatnya web atau internet ya? Tentu saja jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Jadi tidak selalu harus berhubungan sama web atau internet matters ya. Nah, bagian yang berhubungan sama web atau internet itu banyak
dipelajari itu pada computational social science. Jelas ya. Jadi kita punya sebuah keilmuan yang namanya social computing. Di dalamnya itu ada computational social science yang fokusnya khusus pada data analitik. Nah, ini tadi saya yang salah ini ya. Ini nanti filenya akan saya replace ya. Ini saya salah menempatkan. Ini harusnya yang tadi slide yang tadi hilang ya. Ini harusnya tadi di awal-awal di ini ya di sejarah ya. Nanti ini akan saya replace dengan yang saya betulkan ya. Jadi ini definisi dari computational social science ya. Jadi an integrated interdisciplinary pursuit of social inquiry ya. Jadi penekanannya itu pada information processing ya, melalui komputasi yang advance ya, melalui komputasi yang advance. Kenapa perlu advance? Karena ini berkaitan dengan data-data yang kompleks ya, data-data yang ukurannya besar. Ya. Ada juga definisi lainnya. Ini sebenarnya definisi ini saling melengkapi. Ini adalah sebuah pemahaman dari fenomena sosial ya, sebagai hasil dari interaksi sosial gitu ya di antara agent-agent individu gitu ya, di antara individu pada sebuah sistem sosial yang kompleks ya. Nah, biasanya sesuatu yang berhubungan dengan sosial atau orang itu memang kompleks ya, karena orang sendiri dimensinya kan banyak ya. Nah, kalau nanti misalnya ada dari kalian yang tertarik dengan bidang user modeling gitu ya, user modeling itu nanti menujunya ke adaptive system, itu nanti akan lihat bahwa adaptasinya terhadap user itu kompleks, terhadap orang itu kompleks karena orang itu multidimensi. Ya, jadi, nah itu dari segi orang saja multidimensi, apalagi ketika orang berhubungan dengan orang, gitu ya. Makanya pada jaringan sosial itu graf keterhubungan antara orang dengan orang itu bentuknya itu pasti sangat kompleks, bukan semata-mata hanya basis data, itu tidak mungkin ya. Nah, kita lihat kenapa computational social science itu penting ya. Nah, ini terkait dengan perkembangan sosial media yang semakin lama semakin tinggi. Tadi ketika kita belajar tentang sejarah sosial computing atau sejarah sosial informatik, tadi kita berhenti di 2010 gitu ya, di 2010 ketika Instagram muncul gitu ya. Nah, untuk 2010 ke sini itu tidak catat gitu ya, karena saking banyaknya. Jadi bukan berarti teknologinya berhenti, tidak, justru semakin banyak gitu ya. Nah, kalau di ini saya ambil dari statista.com, kalian bisa lihat juga di sana ada data-data penambahan user ya, pertumbuhan user. Ini contohnya ini jumlah dari user dalam juta ya, sampai kuartal kedua, sampai 3 bulan kedua gitu ya, sampai 3 bulan kedua tahun 2020, berarti sampai periode April sampai Juni 2020. Nah, user itu semakin lama semakin banyak gitu. Jadi kita bisa bayangkan datanya itu pasti sangat-sangat banyak ya. Dan data itu bukan hanya semata-mata hanya angka atau kumpulan string gitu ya, tapi ada fenomena sosial, perilaku sosial yang kita bisa gali dari data yang besar tersebut. Ya. Nah, ini saya ambil dari ADEC ya, kalian juga bisa cari ya. Ini dari penelitian ADEC ya. Ini total amount dari store data ya. Ini jumlah total dari data yang dari interaksi antara orang di web ya. Nah, jadi pada tahun 2014 gitu ya, kalau dibandingkan dengan 2020 gitu ya, itu katanya 50 kali gitu ya, 50 kali gitu. Jadi ini dalam zettabytes ya, dan zettabyte itu kita lihat dari segi user semakin banyak gitu ya, kemudian dari segi data juga pasti semakin banyak ya.
semakin banyak. Nah, computational social science itu bergerak di situ, di data analisis. Ya. Nah, data analisis itu bisa berupa data, jadi data, bisa juga berupa teks, gitu ya. Contoh misalnya kita mau menangkap fenomena, menangkap interest orang, gitu ya, tentang hotel, maka data yang digali, gitu ya, itu adalah data teks. Jadi teksnya teks apa? Teksnya misalnya teks review hotel dari booking.com, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi data tidak selalu berupa tabel yang bentuknya kolom-kolom, ya. Jadi data itu bisa juga berupa teks. Teks, contohnya komen atau tag, ya. Pada sistem kolaboratif tagging, ya, pada sistem kolaboratif tagging, maka data tagging itu menjadi sumber yang sangat berguna, gitu ya, karena ketika orang nge-tag sesuatu, sebenarnya interest orang itu bisa tergambarkan pada tag tersebut, gitu ya. Jadi bisa berupa tag, bisa berupa teks, ya. Contohnya di wiki, blog, review, gitu ya, komen, gitu ya. Bisa juga berupa data, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat sekarang itu banyak misalnya open data, ya, banyak open data yang bisa digali, ya. Kemarin ada mahasiswa saya yang S2, dia datanya data penelitian, gitu ya, dan sangat-sangat banyak, gitu ya. Jadi bentuknya yang mau dibuat adalah recommender system untuk menyarankan authorship, ya. Jadi bahwa orang yang ini bisa bekerja dengan yang orang yang ini, dan datanya dari peneliti-peneliti internasional, jadi sangat banyak. Nah, itu datanya itu open, jadi bisa digali untuk penelitian. Tapi nah, itu salah satu studi atau penelitian pada bidang computational social science. Sebentar, saya cek dulu internet koneksinya, ya. Ini saya di kampus, barusan sudah ada warning. Nah, sebentar. Kalian bisa lihat ini, ya. Kalian bisa dengar suara saya, ya? Nyampe ya suara saya? Bu. Oke. Bisa, Bu. Jelas. Bisa, Bu. Oke. Ya, karena tadi ada pesan tidak stabil. Oke. Nah, ini ini istilah-istilah di dalam computational social science. Ini bukan padanan, ya. Kalau yang ini makanya saya kasih tanda merah, ini terms in computational social science. Jadi istilah-istilah yang ada dalam coverage dari computational social science. Itu ada crowdsourcing. Contoh crowdsourcing itu contohnya wiki, ya. Kalian kenal wiki, di mana orang bisa melakukan menyumbang, bisa berkontribusi dalam bentuk tulisan. Itu crowdsourcing. Sekarang sudah makin melebar, misalnya ada crowdfunding, gitu ya. Nah, itu masuk dalam ranah area ini, gitu ya. Kemudian ada human computation, ya. Human computation ini contohnya misalnya ini ketika kita mau melakukan pelabelan apakah sebuah tweet itu spam ataukah bukan, gitu ya. Maka kita bisa menanyai orang-orang yang banyak, gitu ya. Nah, pada human computation ini kebenaran itu bukan kebenaran yang mutlak. Jadi apa yang dikatakan mayoritas orang seperti itu, maka itulah kebenaran, gitu ya. Jadi pada human computation seperti itu. Contoh misalnya pada ini, ya, pengenalan angka, ya. Kalau melalui sebuah image processing itu kan kompleks, ya, dan kadang letak dari angkanya sangat berpengaruh pada akurasi, gitu ya, karena ketika miring, gitu ya, kalau metode yang kita pakai tidak selalu baik, gitu ya, si angkanya mungkin tidak akan terdeteksi, gitu ya. Nah, ada cara yang lebih sederhana, tidak melalui pelatihan yang banyak, tapi gunakan human computation, gitu. Jadi angka yang ada di dalam teks, ya, itu
angka benarnya itu berapa, itu menurut pendapat orang-orang gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sebuah image itu adalah image X dan mayoritas orang mengatakan X, maka itulah kebenarannya gitu ya. Kemudian ada collective intelligence ya. Collective intelligence ini berhubungan dengan computer supported cooperative work ya. Jadi contohnya tadi ada yang namanya tools yang namanya collaborative protege ya. Jadi di collaborative protege ini orang membangun pengetahuan, basis pengetahuan collective intelligence ya. Kemudian ada lagi istilah yang namanya social machine ya. Ini kita akan lihat nanti social machine ya. Nah, ini contoh social machine, ini web, Google, Facebook, Twitter, Wikipedia, TripAdvisor ya. Kemudian ada Universe ya, ada Usahidi, ini open source project gitu ya. Kemudian ada OpenStreetMap ya. OpenStreetMap ini dibuat di Haiti gitu ya, ketika setelah terjadi gempa yang sangat besar di sana ya. Dan list yang lainnya itu banyak lagi, ada Amazon, eBay, YouTube ya. Kenapa ini social machine, dibilang social machine? Karena banyak partisipasi orang di web ini, jadi data terhimpun sangat banyak pada web ini gitu ya. Kemudian dan kita sebagai peneliti dari kita di orang-orang computer science, kita bisa melakukan penggalian pengetahuan dari data-data yang terkumpul dari social machine ini gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui ada fenomena apa gitu ya yang kita bisa gali dari data ini ya. Nah, ini contohnya contoh social machine itu contohnya ada sebuah penelitian ya, sebuah tools yang dibangun ketika Amerika dilanda badai Katrina gitu ya. Jadi kalau mengandalkan web konvensional dengan birokrasi yang rumit, dengan birokrasi yang panjang gitu ya, maka taruhannya itu kan nyawa ya. Jadi kalau informasinya lambat, maka akan lebih banyak orang yang sudah keburu meninggal ya, di mana orang bisa berpartisipasi dengan memberikan informasi daerah ini belum dapat bantuan gitu ya, atau dari sini ada korban yang masih belum tertangani ya. Nah, ternyata sosial web di sana itu terbukti bisa memperlancar distribusi bantuan dan penanganan korban ya. Jadi itu salah satu fungsi dari sosial web ya. Nah, istilah social machine ini, kenapa muncul istilah social machine? Itu karena social machine itu fokusnya bahwa sebuah tools itu bukan hanya sebagai pengumpul data gitu ya, bukan hanya sebagai pengumpul data, tapi juga sebagai penganalisa data. Ya. Jadi makanya istilahnya dipakai social machine ya. Ini diusulkan ya, nama ini diusulkan oleh para peneliti dari sains. Nah, jadi tadi kita punya sosial informatik atau sosial computing. Di dalamnya ada kelompok ilmu yang fokus pada data analitik, itu namanya computational social science ya. Jadi big data, riset-riset big data itu ada pada area computational social science ya. Nah, kemudian di sisi lain ada ilmu baru juga yang namanya web science ya. Jadi ini lebih fokus ke impact dari web ya. Jadi ini fokusnya ke impact dari web. Jadi sejarahnya ada World Wide Web tahun 89, 2001 ada teknologi semantik web, 2006 dan 2009 itu baru ada web science ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan, web science itu adalah sosial informatik dan web engineering ya. Tadi kan kalau dari sisi kalau dari sisi sosial informatik itu kan tidak harus selalu web ya. Contoh misalnya kalau kita membuat sebuah tools
untuk membantu orang yang autis atau orang yang blind gitu ya, atau yang tuli gitu ya, itu kan tidak harus web ya. Itu sosial informatik itu tanda irisan ya, jadi interseksi irisan dengan web engineering, itulah web science. Jadi baik sosial informatik maupun web science fokusnya sama, itu impact dari teknologi kepada masyarakat ya. Tapi web science itu yang terkait dengan web ya. Nah, itu web science. Jadi sampai saat ini kita sudah mengenal istilah sosial informatik atau sosial computing. Kemudian kita mengenal computational social science, gitu ya. Kemudian kita juga mengenal web science. Ini khusus untuk web. Ya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk gambar, ini saya ambil sebenarnya dari web science, ya. Nah, kalau miringnya ada, boleh tidak, karena tidak selalu yang namanya sosial computing itu tidak selalu harus web ya. Tapi yang terkait dengan web, yaitu web science dan computational social science, itu adalah bagian dari sosial computing atau sosial informatik gitu. Jelas ya. Nah, kalau digambarkan ini dalam bentuk diagram yang multidisiplin seperti ini ya. Jadi computer science ya, kemudian dikombinasikan dengan ekonomi, teori-teori ekonomi gitu ya, kemudian menghasilkan sebuah tools atau sebuah metode, sebuah solusi untuk persoalan tertentu, maka itulah fokus dari sosial computing atau sosial informatik. Nah, tadi yang tentang social machine ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi ini juga berlaku untuk computational social science ya. Social machine itu letaknya di kanan atas ya. Jadi dimensi orangnya banyak gitu ya. Kemudian ke atasnya juga komputasi mesinnya juga tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi orangnya semakin lama semakin banyak, maksudnya orangnya semakin lama semakin banyak, berarti data yang terhimpunnya juga semakin lama semakin banyak ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini definisi dari social machine yang juga relevan dengan sosial informatik ya. Ini khusus sosial informatik yang kaitannya dengan web ya. Jadi social machine ini untuk sosial computing atau sosial informatik yang berkaitan dengan web ya. Nah, jadi yang namanya social machine itu selalu berawal dari spesifikasi yang tidak lengkap ya. Contohnya yang ada di area ini, contohnya misalnya adalah recommender system ya. Pada saat awal itu kan tidak bisa terlalu lengkap karena data yang dimilikinya juga baru sedikit ya. Tapi semakin lama sistemnya akan semakin baik gitu ya. Semakin baik karena partisipasi orang semakin banyak ya. Jadi datanya semakin banyak gitu ya. Nah, maka hasilnya juga nanti akan menjadi semakin baik ya. Kemudian sistem ini akan jalan terus-menerus. Jadi social machine itu akan jalan secara terus-menerus gitu ya. Gitu. Jadi tidak pernah lengkap karena datanya akan berkembang terus-menerus. Jadi prosesnya juga akan berjalan terus-menerus ya. Nah, yang berkaitan dengan social machine ini contohnya adalah sosial media analitik ya. Itu ini masuk di area social machine. Nah, ini contoh dari social machine, ini kalian bisa akses ya di sini. Di sini kalian bisa akses ini contoh social machine ya. Jadi ini ya, jadi gini, tentang istilah itu supaya kalian tidak bingung ya. Jadi kadang-kadang istilah itu muncul dari kelompok-kelompok penelitian tertentu. Jadi
Kalau misalnya computational social science itu banyaknya di Eropa, gitu ya. Jadi mereka menamakannya computational social science, ya. Itu berhubungan dengan komputasi sosial, social computing atau sosial informatik, tapi khusus yang berkaitan dengan data analitik. Itu senternya itu Eropa, ya. Kemudian kalau web science itu senternya itu adalah Inggris, gitu ya. Jadi dia social computing yang khusus berkaitan dengan web, ya. Nah, sebagian beririsan dengan computational social science pada bagian data analitiknya, ya. Tapi beda dengan computational social science yang fokus pada data. Kalau pada web science itu dia juga berhubungan dengan tools yang tidak berkaitan dengan pemrosesan data yang banyak, jadi berhubungan dengan social informatics yang non computational social science, ya. Jadi seperti itu. Sementara social informatics atau social computing banyak dipakai istilahnya di Amerika, ya. Jadi di US. Jadi jangan bingung dengan istilah ini. Diagramnya tetap yang diagram tadi, ya. Jadi kelompok besarnya adalah social computing. Kalau misalnya social computingnya atau social informatiknya berhubungan dengan web, maka itu adalah web science, ya. Nah, pada area terkhusus menggali fenomena sosial pada dataset yang sangat besar, ya. Datasetnya dari sosial media atau dari sosial web. Nah, itu adalah computational social science, ya, seperti itu. Nah, sebagai resume, ya. Jadi social computing itu berkaitan dengan apa, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan, ya, untuk mengembangkan social software, ya, social tools atau software itu yang lebih baik, ya, untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara orang, ya. Kemudian bisa juga ini aplikasi yang mengkomputerisasi aspek human society, ya. Bisa juga memprediksi, ya, efek dari perubahan teknologi, ya. Kemudian ada juga teknologi yang berhubungan dengan peningkatan collective intelligence, ya. Jadi collective intelligence itu sumbangan pemikiran dari orang-orang, ya, untuk menghasilkan keputusan tertentu, ya. Contoh collective intelligence yang paling dasar, paling banyak dipakai dan awal-awal ada itu adalah wiki, ya. Jadi tertuang dalam bentuk tulisan, tapi sebenarnya itu kan hasil pemikiran orang tentang sesuatu, ya, tentang pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Contohnya pengetahuan seseorang tentang kota Bandung, maka dia tuliskan dalam bentuk wiki, gitu ya. Kemudian ada orang lain lagi yang punya pengetahuan tentang Bandung dan menambahkan di sana. Maka halaman tentang Bandung itu adalah hasil collective intelligence dari beberapa orang, ya. Kemudian social computing application itu juga solve social problem, ya. Jadi menyelesaikan permasalahan sosial. Contohnya yang tadi pada contoh-contoh sosial informatik tadi, ya. Itu yang terkait sama asistif teknologi untuk segmen masyarakat tertentu, ya. Misalnya orang tua atau blind, kemudian atau yang tuli, gitu, ya. Nah, itu solve social problem, ya. Nah, ini ada isu-isu, ya, pada sosial informatik atau social computing, diantaranya privacy and security, ya. Ini nanti akan dipelajari di materi 3. Kemudian ethics and law, ini juga akan dipelajari di materi 3, ya. Jadi etik sebagai pengguna data sosial atau sebagai pengguna tool sosial, ya. Kemudian data analitik ini nanti di materi kedua, ya. Data analitik di materi kedua. Network analytic kita tidak di mata kuliah ini, ya. Network analitik tidak di mata kuliah ini, ya. Jadi yang ada di mata kuliah ini yang 1, 2, 3, ya. Nah, di luar ini nanti akan saya tambahkan lagi. Jadi isunya tidak terbatas di sini, gitu ya, tapi
isu yang paling banyak disebut gitu ya, itu salah satunya itu privacy and security dan istilah-istilah ini ya. Nah, ini saya menyarankan related conference ya. Maksudnya adalah kalau kalian membutuhkan paper-paper yang berkaitan dengan materi-materi ini gitu ya, materi-materi atau penelitian-penelitian tentang sosial informatik, maka cari di conference ini ya. Jadi kenapa saya cantumkan conference ya. Nah, apa bedanya conference dengan jurnal ya? Kalau conference itu biasanya lebih cepat karena trennya itu biasanya orang publish dulu di conference, baru kemudian publish di jurnal gitu ya. Dan jurnal itu proses reviewnya lebih lama. Karenanya kalau mau melihat tren tentang sesuatu, maka lihat conference tahun ini itu banyak bicara tentang apa. Conference tahun kemarin tentang apa, itulah trennya gitu ya. Nah, saya menyarankan kalian kalian kalau mencari paper atau bacaan atau menambah wawasan, baik itu untuk TA atau untuk pelajaran. Kalau yang berkaitan dengan web, ini secara luas ya, jadi bukan hanya teknologi web, tapi segala aspek tentang web, itu cari di The Web Conference ya. Sebagai contoh bagusnya conference ini ya, conference yang pertama ini, itu Google pertama kali bangun namanya WWW Conference ya. Jadi kalau kalian mau cari paper, cari literatur di sini. Kemudian yang terkait dengan crowdsourcing, kalian bisa cari di conference kedua ya. Itu tentang CSCW, Computer Supported Cooperative Work, sama social computing, termasuk diantaranya collective intelligence itu di sana ya. Nah, ini juga conference yang sangat bagus ya. Kemudian conference ketiga juga bagus, ini sangat bagus ya, KAI, kita istilahnya KAI ya. Ini Human Factors in Computing System ya. Kemudian ada Social Informatics Recommender System yang REXSYS ya. Kemudian ada Advances in Social Network Analysis and Mining di Asonam. Kemudian yang terakhir ini User Modeling, Adaptation and Personalization ya. Jadi di luar dari aspek sosial gitu ya, tetap bahwa komponen dari masyarakat itu adalah human, orang ya, dan orang itu multi atribut gitu ya. Nah, jadi kemudian kita mengenal apa yang namanya user modeling. Nah, kalau mencari topik-topik sumber-sumber bacaan dari topik user modeling, maka kalian bisa cari di conference yang terakhir ya. Jadi saya sangat menyarankan bacaan kalian dari conference ini ya. Jadi karena ini paper-papernya bagus-bagus dari sini dan kita bisa melihat trennya itu ke arah mana gitu ya di masing-masing bidang itu ya. Baik, untuk hari ini pengenalan seperti itu ya. Tidak ada kuis langsung ya. Tidak ada kuis langsung. Slide ini sudah saya upload ya. Tapi nanti akan saya perbaiki karena tadi ada yang pindah-pindah gitu ya. Yang pindah-pindah jadi urutannya ada yang aneh gitu ya. Kali saya tidak sengaja pindahkan. Nanti akan saya update. Kemudian ada untuk tugas minggu depan, terkait dengan tugas minggu depan, saya akan upload beberapa paper, nanti kalian baca instruksinya. Instruksi yang sekarang sebenarnya hanya kalian diminta membaca ya, mempelajari. Nanti pertanyaannya di minggu depan ya. Jadi materi minggu depan masih tentang sosial informatik ya. Tapi kita lebih fokus ke riset-riset, penelitian-penelitian, studi-studi di sosial informatik ini ya. Gitu ya. Untuk diskusi minggu depan saja ya. Jadi minggu depan sesudah kalian juga membaca paper-paper yang nanti saya upload ya. Insya Allah kalau nggak nanti malam, besok sudah kalian bisa akses.
Dan pesan saya sering-sering mengakses LMS ya, karena semua informasi akan ada di sana. Gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Yes, Bu. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Baik, jadi Makasih, Bu. saya Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. silakan nanti bisa di Terima kasih. atau Jelas, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Alhamdulillah. baik, Makasih, Bu. ya. Saya Makasih, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu besok, Bu. Waalaikumsalam Irfan Budi Prakoso. Terima kasih Bu. Selamat sore. Makasih, Bu. Sholat. Sholat. Terima kasih, Bu. Bu, tribut. Ya, 4212. Ada yang jomblo nggak? Ya, ribut. Valorant. Zuki ribut. Zuki nih, Zuki jomblo guys. Pasangan. Dari Lombok. Valorant. Valorant Bayuan Immortal.